wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang kalau kita lihat transformasi ataupun perubahan yang dihadapi di environment kita ini memang luar biasa sekali. Khususnya adalah yang dihadapi oleh para CFO. Jadi tantangan yang paling utama yang dihadapi para CFO tentunya pada saat ini ya tentunya sangat berbeda sekali dengan masa-masa yang sebelumnya, terutama karena memang saat ini bagaimana kita melakukan adaptasi dengan berbagai kebutuhan kita untuk bisa mengantisipasi bisnis yang baru. Ya, kita lihat aja saat ini semuanya berubah menjadi digital. Jadi pakem-pakem mungkin yang selama ini kita pahami mengenai kondisi bisnis dan lain sebagainya tentu akan sangat berbeda sekali. Tapi pada saat yang sama tentunya perusahaan atau company yang kita pimpin sebagai CFO, ya kita masih banyak sekali memiliki legacy assets atau legacy capability yang mungkin berbeda sekali dengan bagaimana kita perlu untuk bisa mengantisipasi pengembangan daripada bisnis-bisnis yang baru. Lalu kemudian uncertainty yang tadi saya sudah jelaskan mungkin di mana uncertainty, volatility, itu semua tentunya harus kita hadapi bersama. Padahal pada saat yang sama tentunya kalau kita lihat di perusahaan tugas yang paling utama sebagai CFO adalah bagaimana kita memang mencoba melakukan proyeksi ke depannya itu seperti apa. Jadi seperti seolah-olah CFO itu dianggap memiliki crystal ball untuk bisa melakukan prediksi apa yang akan terjadi ke depannya itu seperti apa, dan pada saat yang sama juga sebagai CFO pasti tugas yang paling utama adalah melakukan prioritisasi. Pasti CFO yang ada di sini setuju gitu kan bahwa tugas utama kita to say no, to prioritize, to be able to balance between kebutuhan-kebutuhan yang ada ini seperti apa. Padahal to be able to say no, to be able to prioritize, pasti kita harus bisa melakukan proyeksi kira-kira sebetulnya itu seperti apa. Yang ketiga tentunya sebagai CFO tugas utama kita adalah to be able to deliver performance, karena ya kita sebagai CFO pasti dituntut untuk bisa menjadi juru bicaranya dari perusahaan untuk bisa menjelaskan bahwa bagaimana perkembangan bisnis kita ke depannya, apalagi untuk CFO yang bekerja untuk perusahaan publik ya tentunya bagaimana ya, dan pasti CFO harus bisa menjelaskan kepada shareholders whether it is actually public atau non-public, dan kita harus bisa memastikan bahwa ekspektasi daripada shareholder itu bisa di-deliver. Jadi ya tentunya bagaimana kita bisa membangun sebuah performance management yang efisien dan efektif untuk bisa menyelaraskan antara kepentingan dari shareholders dengan kepentingan dari organisasi, internal organisasi kita. Nah ini yang tentunya membutuhkan adanya tools, methodology, proses, untuk bisa memastikan bahwa performance management system yang kita bangun itu memang betul-betul bekerja dengan efektif untuk bisa mengalign antara kepentingan pemegang saham dan ekspektasi daripada pemegang saham atau ekspektasi dari stakeholders yang lain malahan dengan apa yang akan dikerjakan oleh organisasi kita di dalam. Yang keempat, tantangan yang kita hadapi oleh CFO tentunya karena tadi saya sudah menyampaikan everything is about digital. Mau itu performance management, mau itu apalagi yang terkait mengenai channels, mau itu yang terkait mengenai analytics, everything is about digital saat ini. Jadi tentunya bagaimana kita bisa memanfaatkan digital untuk kita memang betul-betul mengoptimalkan dan mengefektifkan peran dari organisasi, dan kadang-kadang juga banyak CFO yang memang menjadi CIO juga atau CTO juga. Dan ya tentunya saat ini kita melihat bahwa tren daripada tingkat bunga memang menurun. Karena ya tentunya karena setelah COVID semua market menunjukkan adanya tren interest rate yang menurun.
Tapi ya tentunya meskipun finance biaya-biaya yang terkait mengenai penerbitan bonds, debt ataupun biaya-biaya cost equity dan lain sebagainya turun, tapi bagaimana kita memang bisa menjauhkan diri dari godaan untuk bisa terus hidup dari hutang dan juga memastikan bahwa kalau kita berhutang melakukan investasi memang betul-betul menghasilkan. Jadi tugas utamanya kita kan tentunya salah satunya sebagai CFO adalah to prioritize all of the capex yang ada. Sambil juga selain daripada capex organik, ya tentunya ada juga capex non organik, yaitu mergers, acquisition, partnerships, dan makin lama tentunya peran kita sebagai CFO makin dibutuhkan untuk bisa melakukan dan juga membantu. Ya kadang-kadang beberapa organisasi juga nggak memiliki yang namanya business development directors ya. Jadi mau nggak mau sebagai CFO has to lead the acquisition process, the partnership process, memilih acquisition yang benar dan juga setelah itu melakukan integrasi. Karena tentunya acquisition without integration ya nggak akan menghasilkan. Jadi ini yang mungkin saya rasa beberapa tantangan yang dihadapi oleh CFO dan ini semua kita hadapi pada saat tekanan eksternal dan internal kita juga makin meningkat. Saya rasa saya nggak usah berpanjang lebar karena tadi sebagian juga sudah saya sebutkan. Mungkin beberapa yang saya rasa perlu saya tekankan di sini misalnya sekali lagi masalah ketidakpastian. Tetapi masalah-masalah seperti regulasi pun I think in certain industry bukan certain ya, saya rasa hampir di semua industri menunjukkan adanya regulasi yang makin luar biasa. Ini terutama di Indonesia. Di bidang pertambangan seperti itu. Labor, jadi bagaimana kita sebagai CFO yang memang juga harus kadang-kadang ya memang kita nggak punya fungsi sebagai compliance director, tapi tentunya bagaimana memastikan pada waktu kita mengoptimalkan bisnis kita dan juga melakukan mergers, acquisition, corporate actions, yang lain-lainnya, ya bagaimana kita membalance dengan berbagai macam regulasi yang makin lama makin kompleks dan makin lama makin menurunkan adanya return on equity. Ya, tren ini sebetulnya udah mulai dari tahun 2008 yang lalu ya, setelah the whole Lehman blow up, yang tentunya menyebabkan adanya respons dari regulator, bukan di negara-negara yang maju, dan ini juga ternyata berimbas juga ke semua negara di mana saat ini semua regulasi memang menyebabkan hampir di semua bidang menjadi lebih mahal dan juga menyebabkan adanya penurunan daripada return on equity yang harus kita coba untuk kita manage, sehingga bagaimana kita bisa menjaga return on equity pada saat regulasi itu meningkat, ya tentunya kita harus membalance dengan berbagai macam upaya-upaya efisiensi di bidang lain. Sebelum ke sini, memang kita melihat di institusi-institusi, organisasi-organisasi, korporasi lain yang world class, ada beberapa best practice mengenai peran daripada CFO pada saat ini ya, untuk memang betul-betul mendorong adanya fungsi finance yang nanti saya sampaikan memang betul-betul harus menjadi value drivers. Kita bukan cuma, kalau dulu kan istilahnya kan kalau ketemu CFO katanya bean counters, gitu kan, orang yang cuma tukang catet, gitu kan. Tapi kalau sekarang orang menganggap dan merasa bahwa, as a CFO you have to be a value drivers, because you are on one hand the speaker of the organization, mengungkapkan ekspektasi growth-nya gimana, telling the growth story about the company. Tapi ya ini yang memang kita harus bisa bagaimana menjalankan fungsi sebagai value drivers tadi dengan satu pelaporan dan akuntansi udah pastilah itu they are the basics of the role of the CFO. Tapi bukan cuma itu, bagaimana memang menghasilkan accounting yang makin lama harus makin efisien, makin lama harus makin tersentralisasi, makin lama harus semakin terotomasi juga kan. Dan semua orang maunya sekarang adalah real time.
Jadi bagaimana kita memanfaatkan accounting yang sebelumnya adalah a 1 year cycle, 3 month cycle, monthly cycle menjadi secondly cycle. Karena orang butuh data-data yang makin lama makin real time. Jadi the expectation is for us to be able to generate accounting and management information system which is actually real time. Kedua adalah yang relevant, yang berguna for decision making process. Tapi juga pada saat yang sama ya terstandarisasi. Relevan itu yang memang memungkinkan orang to make decision, ya balik lagi to create value creation. Bahkan sekarang nggak mau lagi yang historical, tapi maunya reporting dan data-data yang memang accounting data or financial information yang predictive in nature. Kemudian a simplified planning process, tapi pada saat yang sama juga tentunya yang bisa memproyeksikan hal-hal yang belum kita lihat. Jadi insights, projections, dan juga bagaimana ini memang betul-betul bisa mengarahkan bisnis dalam hal proses value creation dan bukan cuma financial projection saja, tetapi bagaimana financial planning ini memang betul-betul bisa menjadi business planning yang bermakna buat business units, karena makin lama mereka merasa bahwa ya CFO, you have to know about the business. You are no longer about financials, tapi betul-betul business partners yang akan bisa melakukan perencanaan yang ke depan. Dan untuk itu tentunya kita membutuhkan organisasi yang memang sangat baik, bisa membutuhkan orang-orang juga yang bukan hanya bisa bicara mengenai financials, tapi juga bisa bicara mengenai bisnis. Dan untuk itu tentunya kadang-kadang kita membutuhkan adanya analytics, digitalisasi yang memang betul-betul harus world class. Kalau misalnya contohnya sekarang, oh ya ini memang atas BPP misalnya, biaya pokok produksi, harus bicara bukan hanya atas dasar BPP hari ini, tapi melihat bagaimana tren daripada harga persediaan yang harus kita beli misalnya. Bagaimana itu bisa menyebabkan adanya BPP di masa datang. Dan karena kita bicara CFO ini makin bicara mengenai organisasi yang lebar, yang menyambungkan antara supply chain yang satu dengan yang lain, gitu kan, harus bicara mengenai bagaimana service transfer pricing, mengenai transfer pricing, bagaimana mengoptimalkan itu, bicara mengenai SLA juga. Jadi hal-hal yang memang betul-betul bisa to integrate the company, but also at the same time to ensure bahwa semuanya works to achieve the value creation yang diharapkan oleh keseluruhan organisasi. Dan ini memang sebuah evolusi yang kita harus jalankan. Bagaimana kalau tadi kan saya bilang ya bookkeeper, being counters gitu kan, menjadi ya mulai melakukan platform managers nih misalnya contohnya dulu menghasilkan report-report, MIS, decision support analytics, menjadi business partners, menjadi strategic partners, akhirnya menjadi a very proactive value drivers buat perusahaan, di mana kita ya harus yang menjadi leading di depan, gitu kan. CFO kadang-kadang ya nggak setiap cases loh ya. Kalau menurut saya juga ya ini tentunya membutuhkan bagaimana kondisi dan juga persaingan dan juga uncertainty, dan juga apakah perusahaan ini memang lagi melakukan transformation atau tidak, tetapi juga harus memang bersama-sama bagaimana si CFO ini to be able to drive the value, itu kan, termasuk kalau misalnya perlu juga ya itu tadi mengidentifikasi bagaimana mungkin kebutuhan untuk bisa melakukan akuisisi, investasi baru, pengembangan bisnis baru. Nah ini semua tentunya merupakan jadi menginisiasi ya tentunya bagaimanapun harus bersama-sama dengan si bisnisnya ya, karena kalau CFO cuma
tanpa mengengage si CEO, dan paling enggak dengan kerjasama dengan si CEO-nya lah untuk bisa bersama-sama to proactively create value yang secara proaktif benar-benar ya ini. Dan ini juga memang satu kebutuhan yang kita harus lakukan. Dan ini kalau kita tanyakan ya, bagaimana kebutuhan fungsi-fungsi keuangan ini apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Ya memang orang sekarang sangat membutuhkan yang namanya bagaimana melakukan forecasting dan planning. Sounds basic, tapi ternyata banyak dari kita nggak memiliki platform, database, model, dan lain sebagainya untuk meningkatkan efisiensi untuk forecasting dan planning ke depannya itu seperti apa. Juga tentunya bagaimana kita bisa memastikan bahwa tadi saya bilang ya, bukan cuma CFO-nya doang yang harus makin lama makin bisa ngomong bisnis kan, tapi ada yang namanya decision support, apa namanya, kayak semacam controller ya di masing-masing business unit yang memang betul-betul bisa punya kemampuan dari sisi bisnis dan bisa bicara mengenai bisnis. Ini yang kadang-kadang memang paling menjadi kebutuhan menurut si user, menurut si bisnis. Jadi itu mungkin beberapa hal yang memang menjadi tantangan, dan dari sisi user mereka memang selalu menyampaikan itu. Dan perubahan yang besar tadi saya sudah sampaikan sedikit, yang terakhir adalah mengenai digitalisasi. Dan digitalisasi ini memang memicu pergeseran untuk kita bisa mengembangkan kapabilitas baru juga. Jadi kalau dari sebelumnya mungkin orang finance itu lebih banyak mungkin dari accounting, ya makanya sekarang kalau di Pertamina orang finance-nya itu CFO-nya dari latar belakang teknik gitu kan, orang ITB gitu, Bu Emma gitu kan, mengenai bagaimana kita bicara mengenai analytics, artificial intelligence, otomasi, gitu kan, hal-hal ini yang memang menjadi yang semakin butuh. Dan ini kita bagaimana kita bisa membangun sesuatu yang memang ada platform yang all across the business itu bisa dioptimalkan bersama, yang istilahnya saat ini mungkin dikenal sebagai shared service center. Itu ya tentunya basic-basicnya aja ya, gitu kan. Tapi yang orang pikirkan sekarang bahwa ya nggak cukup memang begitu. Bagaimana to develop decision support, analytics yang spesifik for each of the businesses, ya yang standard ditinggalin di fungsi yang tersentralisasi. Fungsi finance yang lebih ke bisnis itu yang lebih ke analytics, dan yang memang membutuhkan adanya expert, kemampuan untuk bisa interpretasi dari angka-angka yang dihasilkan oleh projection analytics yang dihasilkan itu. Dan bagaimana memang kita betul-betul bisa menjadi expert dan memberikan view business partners ini yang memang betul-betul menjadi perubahan besar ya buat kita semua sebagai CFO. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak-Bapak dan Ibu, terutama kepada SUA yang sudah mengundang saya. Ya itu sekedar sharing aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.